Ini bahan fasor dan impedans ini betul-betul berhubungan dengan yang minggu lalu. Jadi kalau Anda belum menguasai yang minggu lalu akan kesulitan untuk mengikuti yang minggu ini gitu ya. Tetapi nanti saya akan mengulang beberapa poin penting dari minggu lalu yang relevan dengan bahan minggu ini. Nah, ini dia materi kuliahnya ada dua bagian besar, yaitu fasor dan impedans. Pertama, pada bagian fasor akan diperkenalkan apa yang dinamakan dengan frekuensi kompleks. Jadi sesungguhnya yang kita pelajari selama ini menggunakan rangkaian AC dengan laju frekuensi atau frekuensi sudut omega. Nah, itu nanti akan kita nyatakan dalam bentuk eksponensial, berarti menggunakan bagian real dan bagian imajiner, berarti sudah menjadi suatu frekuensi yang kompleks. Lalu nanti ketika kita menuliskannya dalam bentuk polar, yaitu menggunakan magnitudo dan sudut fase, maka kita mendapatkan yang besaran yang namanya fasor. Jadi akan didefinisikan fasor itu serupa apa, dan nanti akan ditekankan bahwa ketika kita menggunakan fasor, berarti kita bekerja pada domain frekuensi, alam frekuensi atau ruang lingkup frekuensi. Sementara selama ini kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari, itu kita menggunakan domain waktu, di mana variabel bebasnya adalah T kecil itu. Nanti bagaimana menghubungkan antara keduanya dibahas dalam transformasi fasor. Berikutnya, kita akan lihat ketiga komponen pasif yang selama ini sudah kita dikenalkan pada kuliah rangkaian listrik, yaitu resistor, induktor, kapasitor. Nah, nanti masing-masing komponen tadi kita lihat hubungan tegangan dan arusnya. Ternyata nanti bahwa pada resistor, tegangan selalu berbanding lurus dengan arus, dengan konstanta kesebandingannya adalah resistance. Itu kan sudah dinyatakan sebagai hukum Ohm, kan? Nah, nanti kita lihat juga bagaimana kejadiannya pada induktor dan kapasitor. Nah, lalu setelah kita tahu masing-masing hubungan tegangan arus pada komponen-komponen pasif tersebut, lalu kita akan manfaatkan dalam rangkaian dengan menggunakan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff yang selama ini sudah kita kuasai. Ya, dan nanti Anda akan lihat bahwa kalau menggunakan fasor pada rangkaian AC, semua hukum yang sudah Anda pelajari sebelum UTS itu terpakai di sini, ya. Dicontohkan nanti pada rangkaian RL dan rangkaian RLC. Nah, dengan demikian nanti Anda sudah melihat bahwa ketiga komponen pasif itu digunakan bersama-sama dalam satu rangkaian, itu akan dibahas juga pada hari ini. Nah, berikutnya ada lagi cara yang lebih memudahkan nanti dalam menganalisis rangkaian AC ini, yakni semua komponen pasif tadi diubah menjadi impedans. Jadi resistor, induktor, kapasitor itu nanti menjadi satu besaran semuanya, dan juga satuannya juga satu, yaitu ohm, impedans. Nanti akan didefinisikan, kemudian Anda akan lihat bahwa kelakuannya mirip seperti resistor, bisa dihubungkan secara seri dan paralel, dan juga bisa dicari ekivalennya. Lalu kebalikan dari impedans itu adalah admittance. Nah, itu akan dibahas di akhir kuliah. Sebelumnya juga diperkenalkan komponen imajiner dari impedans itu adalah reaktans. Ya. Oke, itu semua bahan kita hari ini. Kita mulai. Frekuensi kompleks berdasarkan pengalaman menerapkan sumber sinusoidal kompleks yang sudah kita lakukan pada minggu lalu pada suatu rangkaian linier, rangkaian AC termasuk rangkaian linier, untuk mendapatkan tanggapan ajak yang kompleks itu kita mendapati beberapa hal. Yang pertama, ada faktor eksponensial pangkat J omega T. Nah, itu akan muncul pada kedua sisi tanda sama dengan ketika kita membuat suatu persamaan dari tegangan dan arus dari input dan output pada suatu rangkaian listrik. Nah, karena faktor eksponensial ini ada dua-dua di kiri dan kanan tanda sama dengan, maka sempat kita lenyapkan untuk menyederhanakan persamaan aljabar yang dihasilkan. Nah, tapi kemudian ketika kita sudah selesai mendapatkan berapa harga output, berapa harga arus misalnya, kalau inputnya berupa sumber tegangan, nah, kemudian ketika kita mau mengembalikan ke domain waktu dari domain kompleks, nah kita harus menambahkan kembali eksponensial pangkat J omega T. Nah, itu disertakan dulu supaya nanti informasi frekuensi yang merupakan ciri khas dari rangkaian AC itu muncul lagi pada hasil akhirnya. Nah, oleh karena itu, kita lihat juga setiap tegangan dan arus yang terlibat dalam rangkaian pasif pasti mengandung faktor eksponensial J omega T yang sama frekuensinya. Artinya frekuensinya itu tidak mengalami perubahan
selama kita menganalisis rangkaian tersebut. Jadi harga omega, entah itu misalnya 2000 radian per detik, nah itu tetap terus dari input sampai output. Ya. Oleh karena itu, frekuensi sudut omega berikutnya nanti akan diperlakukan sebagai suatu besaran yang implisit atau yang tersembunyi. Jadi kita tahu bahwa ada omega, kita tahu juga harganya, tetapi ketika kita menjabarkan persamaan dari rangkaiannya, kita nanti akan menanggalkannya, akan meninggalkannya atau meletakkannya di suatu tempat tertentu gitu, tidak kita singgung-singgung. Nanti waktu kita butuhkan baru kita ambil lagi. Ya, jadi disembunyikan untuk sementara waktu. Oke, nah ini juga akan terlihat ketika kita menggunakan fasor. Demi memperoleh bentuk yang ringkas, besaran kompleks dapat dinyatakan dalam bentuk polar daripada dalam bentuk eksponensial. Nah, pada minggu lalu kita sudah membahas seperti pada whiteboard saya ini, ketika kita menggunakan bilangan kompleks seperti pada minggu lalu, aslinya tegangan inputnya itu real, tapi sengaja kita tambahkan komponen imajiner. Yang real itu biasanya dinyatakan dalam bentuk kosinus, sementara yang imajiner dinyatakan dalam bentuk J sinus, gitu. J-nya itu akar minus 1. Maka kita mendapati bentuk real dan bentuk imajiner yang digabungkan, maka kita dapat kompleks, ya kan? Oke, itu dalam bentuk rektangular. Tapi juga kita bisa menyatakannya dalam bentuk polar dengan dua komponen, yaitu magnitudo dan sudut fase. M dan theta ini diantarai oleh lambang sudut. Ini lambang sudut. Nah, kemudian kita juga tahu ada hubungan Euler atau identitas Euler yang membuat ada hubungan antara bentuk polar dan bentuk eksponensial. Dengan demikian, bentuk rektangular dengan bentuk eksponensial. Jadi bentuk yang kosinus tambah J sin itu ternyata bisa dinyatakan di dalam bentuk magnitudo eksponensial D theta. Nah, antara polar dan eksponensial ini hubungannya sangat dekat. Magnitudonya itu besaran yang sama. Begitu juga sudut fase yang jadi pangkat di eksponensial itu besaran yang sama dengan sudut notasi polar. Nah, lalu hubungan yang dibutuhkan hanya antara rektangular dan itu tahu polar, pasti kita tahu eksponensialnya kan? Maka kita membutuhkan hubungan kalau diketahui magnitudo dan sudut theta. Kalau dilakukan M cos theta, kita dapat bentuk real dari rektangular. Kalau M sin theta, kita dapat bentuk imajiner dari bagian rektangular. Jadi kalau ini tadi merupakan bentuk tegangan dalam domain waktu, ya kan? Kemudian tadi bisa dinyatakan di dalam bentuk polar, ambil bagian magnitudonya atau amplitudonya, kemudian ambil bagian sudut fasenya, maka kita sudah dapatkan bentuk polar nih. Nah, kalau ini menjadi input pada satu rangkaian listrik dan kemudian outputnya berupa arus, arusnya dinyatakan sebagai berikut. Ada amplitudonya, I besar M, lalu kosinus ada frekuensi sudut yang sama dengan frekuensi sudut input atau tegangan, sama-sama omega. Yang hanya berbeda lagi adalah di sudut fase arusnya, dinyatakan dalam phi. Ya. Biasanya untuk tegangan itu theta, untuk arus itu phi. Dan ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk kompleks, yaitu ambil amplitudonya I besar M ini, kemudian ambil sudut fasenya phi, maka kita sudah mendapatkan bentuk polar. Nah, bentuk kedua-dua inilah, baik tegangan berupa input maupun arus berupa output, ini yang disebut sebagai fasor. Jadi fasor itu tidak terlalu sulit karena kita sudah bahas dari minggu lalu, bahwa semua besaran real, kalau ditambahkan dengan besaran imajiner menjadi besaran kompleks, kemudian bentuknya bisa berupa rektangular atau bentuk polar, kemudian bentuk polar itu sendiri yang kemudian nanti disebut sebagai fasor. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ditunjukkan bagaimana perubahan dari domain waktu yang variabel bebasnya adalah T sampai ke domain frekuensi di mana fasor beroperasi. Jadi mula-mula kita dipilihkan di sini arus, berlaku juga ini untuk tegangan. Misalnya arusnya tadi IM cosinus omega T tambah phi. Ini merupakan besaran real. Tidak ada bagian imajiner. Ini belum kompleks. Ini betul-betul gelombang kosinus yang sudah kita ketahui selama ini. Omega nanti menunjukkan seberapa cepat mengalirnya gelombangnya.
kemudian fase sudut phi ini menunjukkan apakah dia tergeser dari origin, dari titik 0,0, ya kan? Nah, kemudian kalau kita mau menjadikannya besaran kompleks, berarti harus ditambah suatu suku imajiner, J, Im, sin, omega T tambah phi. Nah, ketika sudah terjadi dua bentuk ini, bentuk rektangular ada bagian real, ada bagian imajiner, itu enggak saya tuliskan di sini. Lalu menggunakan identitas Euler, itu semua diubah menjadi bentuk eksponensial. Nah, sehingga diambil dari sini bagian amplitudonya, kemudian bagian semua sudut yang dalam tanda kurung ini, itu menjadi pangkat dikalikan dengan J untuk eksponensial. Ya, jadi E pangkat J dikalikan omega T tambah phi. Nah, ini yang saya blok ini sekarang sudah besaran kompleks. Ya, ada J-nya, ada akar minus 1. Nah, kalau mau dikembalikan lagi ke bentuk real, maka kita bisa menggunakan operator Ray, operator yang hanya mengambil bagian real, yaitu akan mengembalikan ke bentuk kosinus dikalikan IM dengan argumen omega T tambah phi. Ya. Oke, nah tapi kita memang mau melanjutkan terus dengan bentuk kompleks ini, yang ini. Lalu kita lenyapkan bagian Ray ini sehingga betul-betul kompleks. Lalu dilenyapkan faktor eksponensial pangkat J omega T. Mengapa? Karena kan tadi sudah disinggung bahwa omega ini mula-mula dilenyapkan, nanti dikembalikan lagi gitu. Dan kemudian selalu harganya tetap, baik dari sisi input maupun sisi output rangkaian listrik gitu. Sehingga akhirnya disembunyikan. Nah, akibatnya di sini dilenyapkan, yang tertinggal hanya eksponensial pangkat J phi. Jadi yang bagian sebelah kanan ini, bagian yang dalam kurung yang sebelah kanan ini. Ya. Oke, tetap dikalikan dengan amplitudonya, inilah yang disebut dengan fasor arus. Ya. Nah, tapi kebiasaannya bukan ditulis dalam bentuk eksponensial, tapi dalam bentuk polar. Jadi cukup diambil bagian amplitudo, di sini menjadi magnitudo dari notasi polar, kemudian sudut fase juga ditulis di sini sebagai sudut setelah lambang sudut. Ya. Kemudian ditulis sebagai huruf tegak tebal, itu untuk menyatakan dia adalah fasor. Ya. Nah, semua uraian saya tadi bisa juga dinyatakan dalam semacam diagram alir atau flowchart. Ini ketika di kotak atas ini masih dalam domain waktu, kemudian di sini sudah diubah menjadi bentuk kompleks. Nah, kalau mau dikembalikan bisa pakai operator Ray atau real. Nah, kalau kita tanggalkan, berarti ini betul-betul besaran kompleks. Kemudian bisa dinyatakan dalam bentuk eksponensial dengan identitas Euler. Nah, kemudian ditanggalkan juga eksponensial pangkat J omega T-nya, disembunyikan bagian frekuensinya, sehingga pada akhirnya kita bisa menulisnya dalam bentuk polar, yaitu IM sudut phi. Ya, itulah fasor arus, fasor I. Ya. Oke, nah kita bahas lebih jauh lagi tentang fasor tadi. Jadi bentuk ringkasnya itu adalah fasor I, itu sama dengan IM sudut phi, itu merupakan cara penulisan atau cara menyatakan, mewujudkan dalam bentuk fasor. Apakah fasor itu merupakan besaran kompleks yang tidak gayut waktu. Jadi begitu kita bicara fasor, berarti yang menjadi variabel independennya adalah frekuensi, bukan lagi waktu. Kalau kita di domain waktu, tadi seperti Vt sama dengan Vm kosinus omega T, itu masih di domain waktu yang variabel independennya adalah T kecil, waktu. Tapi begitu menggunakan fasor, jangan singgung-singgung waktu, ya, karena dia sudah di domain frekuensi, dunia yang berbeda, gitu ya. Oke, lalu fasor yang tadi saya bilang merupakan besar tergantung kepada frekuensi atau omega, tapi omeganya sendiri disembunyikan. Nah, itu agak ironis ya. Kita menggunakan fasor di domain frekuensi, tapi si omega hanya dibutuhkan nanti di bagian akhir dari perhitungan. Sejak awalnya tidak terlalu disinggung. Ya. Fasor hanya mengandung info dua, yaitu amplitudo I besar M ini, dan sudut fase phi. Nah, padanannya, pasangannya atau yang merupakan penggantinya di domain waktu itu adalah I kecil tergantung kepada T kecil. Ini adalah representasi dalam domain waktu atau dalam dunia waktu. Ya. Lalu tadi yang ditulis tegak
besar dan tebal itu dalam lingkup frekuensi. Walaupun frekuensinya omega tadi ditulis secara implisit atau disembunyikan. Ya. Oke, nah contohnya kalau kita memiliki semacam fasor tegangan, ya seperti yang ini, bisa ditulis sebagai 115 lalu sudut lalu minus 45 derajat. Ya, sudah merupakan kebiasaan sudut fase dinyatakan sebagai antara minus 180 derajat sampai positif 180 derajat dan menggunakan satuan derajat ya, bukan radian. Lalu frekuensi yang disembunyikan atau implisit ternyata adalah 500 radian per detik, 500 radian per sekon. Nah, kalau ini kita kembalikan menjadi lingkup waktu, jadi kalau tadi kita bergerak dari atas ke bawah untuk mendapatkan fasor, sekarang dari bawah kita udah tahu fasornya, kita mau kembali ke domain waktu. Nah, itu bisa juga kita lakukan dan tidak terlalu sulit. Nah, Anda lihat di sini contohnya tadi, ambil aja angka 115 ini, lalu tuliskan sebagai amplitudo, lalu selalu ambil fungsi kosinus sebagai bagian real, kemudian Anda ambil bagian frekuensi ini, 500, kalikan dengan T. T domain waktu kan merupakan variabel independennya. Ya. Kemudian ambil sudut fasenya, minus 45 derajat. Ya. Oke, nah kalaupun kita tidak mau menggunakan kosinus, menggunakan sinus, ada hubungan antara kosinus dengan sinus. Kalau sudut kosinus ditambah 90 derajat, maka kita mendapatkan sinus, gitu ya. Atau kemarin ada yang mengoreksi saya, dapatnya adalah minus sinus, gitu. Nggak apa-apa, tapi yang penting adalah sinus. Nah, kemudian berubahlah sudut fasenya karena ketambahan 90 derajat menjadi positif 45 derajat. Ya. Jadi begitu kita dapat bentuk kosinus, bentuk sinus itu gampang untuk mendapatkannya. Hanya ditambah atau dikurang 90 derajat, maka akan terjadi perubahan di antara kedua fungsi tersebut. Ya. Berikutnya, kita akan lihat bagaimana kalau tegangan dan arus itu terdapat pada komponen pasif, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor, ketika dinyatakan di dalam bentuk fasor. Itu menjadi bagaimana bentuknya. Oke, mula-mula kita lihat resistor dulu. Nah, resistor kita udah tahu dalam domain waktu dia dinyatakan sebagai simbol gerigi ini. Kemudian ada simbol R untuk menyatakan nilainya. Lalu dia memiliki dua terminal, terminal positif dan terminal negatif. Nah, di ujung-ujung terminal ini atau antara terminal ini terjadi perbedaan potensial atau timbul tegangan sebesar V. Sementara menurut perjanjian komponen pasif, pada terminal positif, disitulah masuk arus yang berarah positif. Begitu perjanjiannya. Jadi pada terminal yang positif itu kalau ada arus, maka arah arus itulah arah arus yang positif. Ya, lawannya pasti yang negatif, gitu ya. Nah, juga dituliskan sebagai I di sini untuk menunjukkan bahwa anak panah ini melambangkan arus listrik. Nah, hubungan antara tegangan dan arus listrik pada yang melewati resistor dengan tegangan di ujung-ujung resistor itu sudah dinyatakan oleh hukum Ohm, yaitu V sama dengan R kali I. Artinya tegangan berbanding lurus dengan arus dengan konstanta kesebandingannya adalah resistance R besar ini. Nah, bagaimana kalau di domain frekuensi? Nah, nanti kita akan kemari, tapi akan kita lihat bagaimana mendapatkan bagian sebelah kanan ini. Mula-mula tegangan yang tadi di domain waktu kita ubah supaya menunjukkan dia adalah tegangan AC, alternating current, ya, yaitu yang Vm cosinus omega T tambah theta, ya kan? Ini sebenarnya sudah menunjukkan rangkaian AC yang real, gitu. Tapi kemudian karena kita mau menggunakan fasor, mau menggunakan bentuk kompleks, kita tambahkan bagian imajinernya. Ya, imajinernya ada J, lalu tetap menggunakan amplitudo yang sama, Vm, kosinusnya diganti dengan sinus, lalu ada frekuensi sudut yang sama, omega, dan begitu juga sudut fasenya sama, ya kan? Karena ini hanya untuk membuat VT ini menjadi besaran kompleks, gitu, dari besaran real aslinya, ditambahkan besaran imajiner. Lalu begitu kita sudah dapat bentuk yang kompleks ini, kita bisa juga menyatakannya dalam bentuk eksponensial, karena kita tahu hubungan Euler. Nah, jadi setiap ada kosinus J sin, berarti kita bisa menyatakannya sebagai eksponensial pangkat J. Nah, dalam hal ini, amplitudonya tetap, yaitu Vm. Kemudian semua argumen sudut omega T tambah theta,
itu menjadi pangkat dikalikan dengan J dari E, dari eksponensial E. Oke, kalau ini tegangan ini dianggap sebagai input dalam satu rangkaian, jadi ada sumber tegangan misalnya, maka keluarannya, outputnya, tanggapannya, responnya, itu adalah arus. Nah, arusnya juga sekarang tertulis secara kompleks, karena tadi tegangannya ada kadung, ditulis sebagai kompleks. Maka bisa dinyatakan sebagai IM cosinus omega T tambah phi tambah J kalikan IM kalikan sin omega T tambah phi. Atau kalau dinyatakan sebagai bentuk eksponensial, semua yang sudut omega T tambah phi itu jadi pangkat dikalikan J dari E, lalu dikalikan amplitudo I besar M. Ya. Oke, sampai di sini harusnya cuma mengulang yang minggu lalu. Kita lanjutkan. Lalu kalau kita mau mendapatkan hubungan antara tegangan dan arus di antara VT dan IT tadi, maka kita bisa menyatakannya sebagai berikut. Kita menggunakan hukum Ohm sesungguhnya, bentuk arus yang kompleks eksponensial itu dikalikan dengan konstanta kesebandingan R besar, maka kita mendapatkan tegangan juga dalam bentuk eksponensial kompleks. Oke? Nah, lalu Anda lihat di sini ada eksponensial J omega T sebelah kiri, sebelah kanan juga ada eksponensial J omega T sebelah kanan. Karena sama, maka kita bisa membagi kedua sisi tanda sama dengan ini, kedua pihak dari tanda sama dengan ini dengan faktor eksponensial J omega T. Jadi ini dibagi dengan eksponensial, yang ini juga dibagi dengan eksponensial dengan pangkat yang sama, yaitu J omega T. Maka lenyaplah faktor itu. Eksponensial J omega T jadi hilang, sehingga tinggal Vm E pangkat J theta sama dengan R Im kalikan E pangkat J phi. Oke. Nah, kalau begini, ini kan sudah merupakan bentuk apa? Eksponensial kompleks yang dekat dengan bentuk polar, ya kan? Nah, untuk bentuk polarnya gampang, cuman ambil amplitudo atau magnitudonya, ambil sudut fasenya untuk masing-masing tegangan dan arus, maka kita sudah mendapatkan hubungan dalam bentuk polar dari tegangan dan arus dari resistor. Nah, tapi ini Vm sudut theta itu adalah definisi dari fasor tegangan. Begitu juga Im sudut phi ini adalah definisi dari fasor arus. Maka dengan demikian, dapatlah hukum Ohm ketika kita menyatakan tegangan dan arus dalam bentuk fasor, yakni fasor tegangan sama dengan R kali fasor arus. Ya. Dan satu lagi, ternyata sudut fase pada masing-masing input dan output, theta dan phi itu ternyata pada resistor itu berharga sama. Ya, kalau theta-nya 30 derajat, berarti phi-nya 30 derajat. Berarti sudut fase tidak mengalami perubahan dari mulai ada input sampai output gitu. Berarti gelombang tegangan yang menjadikan input dan gelombang arus yang menjadikan output itu bergerak bersamaan, tidak tergeser satu sama lainnya, tidak ada yang mendahului, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang leading, tidak ada yang lagging. Dengan demikian mereka bertimpaan sesungguhnya gelombang AC-nya gitu ya kalau digambarkan, maka disebut mereka sefase atau in phase dalam bahasa Inggris. Jadi dengan demikian pada resistor, tegangan dan arusnya selalu sefase. Dan digambarkan di rangkaian sebelah kanan ini, Anda lihat tuh bentuk terminalnya, bentuk lambang resistornya itu tetap sama, cuma besaran-besaran yang terlibat sudah diubah dari bentuk tegangan domain waktu sekarang menjadi fasor tegangan. Begitu juga arus yang I kecil tergantung kepada waktu ini sudah berubah menjadi fasor arus. Tapi hubungannya sama, yaitu sama-sama hukum Ohm. Ya. Oke, jadi tidak mengalami banyak perubahan pada resistor ketika kita menggunakan fasor. Sekarang kalau kita lihat komponen pasif berikutnya, yakni induktor. Nah, induktor ketika di domain waktu, yang ini, dalam dunia waktu, Anda lihat bahwa dia tetap memiliki arus sebagai keluaran, memiliki tegangan sebagai input gitu. Hubungan antara keduanya V dan I itu dinyatakan dengan V sama dengan L dI dt, ya. Atau kalau mau dinyatakan sebagai I sebagai V, mungkin I sama dengan 1/L integral V dt. Gitu. Itu juga benar gitu ya. Karena kebalikan dari bentuk derivatif adalah bentuk integral.
Jadi tinggal mau diletakkan yang sebelah kiri itu tegangan atau arus, bisa disesuaikan persamaannya, ya. Tapi yang di sini yang dinyatakan sebagai tegangan pada induktor, di ujung-ujung induktor, itu sebenarnya berbanding lurus dengan derivatif dari arus yang mengaliri induktor tersebut. Jadi dengan konstanta kesebandingannya adalah L induktans dengan satuan Henry. Oke. Maka bisa dinyatakan sebagai V sama dengan L dI dt. Nah, seperti tadi, V ini dinyatakan sebagai V cosinus omega T tambah theta. Itu bagian realnya. Lalu tambahkan bagian imajinernya, tambah J Vm sin omega T tambah theta. Nah, karena udah ada bentuk cos, ada bentuk J sin, maka bisa dinyatakan dalam bentuk eksponensial serupa demikian, Vm eksponensial pangkat J omega T tambah theta. Begitu juga arus aslinya cuma ada I besar M kalikan kosinus omega T tambah phi. Tapi kemudian ditambahkan bagian imajiner tambah J I besar M kalikan sinus dalam kurung omega T tambah phi. Nah, karena sudah menjadi bentuk kompleks, bisa juga dinyatakan di dalam bentuk eksponensial menurut identitas Euler, itu sebagai IM eksponensial pangkat J omega T tambah phi. Oke. Nah, lalu kedua-duanya dimasukkan, bentuk yang eksponensial kompleks ini dimasukkan ke dalam hubungan tegangan dan arus dari induktor pada domain waktu, ya. Jadi digantikan aja gitu ya. Oke, padahal ini sudah menggunakan besaran kompleks. Nah, kemudian baru dioperasikanlah derivatif DDT ini. Ya, kalau pada hubungan tegangan arus resistor tadi tidak ada derivatif. Tapi begitu kita bicara induktor dan kapasitor, ternyata ada derivatif pertama atau turunan pertama sebagai berikut. Dan karena kita melakukannya terhadap eksponensial, ada satu keuntungan dari fungsi eksponensial ketika diderivatifkan, yakni kita mendapatkan bentuk aslinya lagi. Kalau E diturunkan sekali, dapatnya E lagi, gitu ya. Cuma bagian argumennya harus menyesuaikan. Jadi mula-mula diturunkan DDT, IM sebenarnya bisa dipindah ke sebelah kiri, di luar dari derivatif ini. Lalu eksponensial ini kalau diderivatifkan dapatnya ini. Nah, jadi bentuk aslinya terpulihkan kembali, dapat kembali gitu ya. Tetapi yang bagian pangkat ini itu juga harus diturunkan sekali. Karena di sini ada J omega kali T, juga ada tambah J phi, gitu. Ada dua suku. Nah, tapi J dan phi itu semuanya konstanta, maka turunan terhadap waktu adalah 0. Tinggal J omega T, kalau diturunkan sekali dapatnya ini. J omega, diletakkan di depan. Ya. Jadi J omega ini hasil dari operasi DDT ini, hasil sampingan. Hasil utamanya ya bentuk eksponensial lagi. Gitu ya. Oke, nah dengan demikian kita sudah memiliki hubungan kiri dan kanan dari persamaan ini. Ini adalah bagian input, ini adalah bagian outputnya. Oke. Nah, Anda lagi lihat sekali lagi sekarang di sini ada eksponensial J omega T, juga di sini ada faktor eksponensial J omega T. Berarti kalau dibagi kedua sisi ini dengan faktor yang sama, nih, maka kita menghilangkan bagian eksponensial J omega T menjadi Vm eksponensial pangkat J theta sama dengan J omega L kali IM kalikan eksponensial pangkat J phi. Ya. Oke, nah seperti tadi juga kita sudah bisa menyatakannya dalam bentuk polar seperti ini. Ambil bagian amplitudo atau magnitudo jadi magnitudo, ambil sudut fase. Di sini sekarang menjadi lebih banyak lagi yang bagian magnitudonya J omega L kali I besar M, ya. Kemudian sudutnya tetap phi. Oke, tapi bentuk ini sama dengan fasor tegangan. Bentuk ini itu adalah fasor arus. Jadi dengan demikian kita memperoleh bahwa fasor tegangan dari induktor itu sama dengan J omega L fasor arusnya. Dengan demikian berarti antara fasor tegangan sama fasor arus itu berbanding lurus, proporsional nama lainnya, kemudian dengan konstanta kesebandingannya J omega L. Nah, karena ada J ini, maka ada sumbangan sudut fase rupanya. Kalau kita punya bidang kompleks serupa ini, jadi ada sumbu real yang mendatar, semua bilangan real
dinyatakan di dalam sumbu real ini. Lalu ada sumbu tegak yang menyatakan komponen imajiner, semua pakai J, J1, J2, J3, min J1, min J2, min J3. Maka dengan dua salib sumbu ini, maka kita mendapatkan yang namanya bidang kompleks. Nah, bidang kompleks itu titik-titik yang ada di sini tuh menyatakan satu angka kompleks, satu bilangan kompleks. Misalnya ada titik di sini dengan segaris dengan 2 di bagian real dan segaris dengan misalnya min J2 gitu di titik ini misalnya, maka kita mendapatkan satu bilangan kompleks 2 plus J2. Nah, jadi semua titik di sini sebenarnya bisa jadi bilangan kompleks ya. Nah, khusus kita lihat yang harga 1. Nah, kalau harga 1 real, ini kan 1 nih dari 0 sampai ke 1, itu membentuk suatu vektor atau satu garis bertanda anak panah gitu, yang besaran magnitudonya 1, lalu sudut tetanya 0. Ya, jadi untuk 1 itu adalah bisa dituliskan dalam bentuk polar, magnitudonya 1, lalu bentuk sudut, lalu 0 derajat. Ya kan? Oke. Tapi ya biasanya kita nyatakan 1 saja, tidak repot-repot karena menyebut bagian imajinernya ya. Tapi begitu kita mau menyebutkan J, nah ini J1 ini itu sesungguhnya adalah 0 tambah J1. 0 ini bagian realnya, ya kan, karena dia segaris dengan origin, gitu. Tapi dia punya jarak ke atas sebesar 1 satuan juga. Jadi vektornya juga besarnya magnitudonya 1 satuan. Makanya kita menambahkan bagian imajinernya adalah J1. Nah, ini adalah bentuk dari rektangularnya. Nah, kalau kita nyatakan sebagai bentuk polar, maka kita harus menulis magnitudonya ya 1, kemudian sudut tetanya 90 derajat. Jadi waktu plus J, sudut tetanya itu adalah 90 derajat, diambil dari sumbu real yang positif ini, lalu kita bergerak melawan arah jarum jam, counter clockwise. Nah, itu menghasilkan sudut yang positif, sudut fase yang positif. Ya, jadi untuk plus J itu sudut fasenya plus 90 derajat. Nah, bagaimana dengan minus J? Nah, minus J itu magnitudonya tetap 1. Dari 0 ke minus 1 ini kan panjangnya tetap satu satuan, ya kan? Jadi tetap 1, lalu lalu lambang sudut, kemudian sudutnya dari sumbu real yang positif ini bergerak searah dengan jarum jam. Itu menghasilkan sudut fase yang negatif. Maka min J memiliki sudut fase minus 90 derajat. Ya. Jadi saya recap lagi di sini. Kalau tadi 1 yang sudah kita kenal, itu ternyata sama dengan 1 tambah J0, kalau rektangular. Ini sama dengan 1 sudut 0 derajat. Kalau J, itu berarti 0 tambah J1. Gitu ya. Nah, ini bisa dituliskan juga 1 sudutnya 90 derajat. Kalau min J itu 0 min J1. Gitu kalau bentuk rektangularnya. Ya. Nah, bagian realnya sama-sama 0 untuk J dan min J. Nah, tapi kalau dinyatakan dalam bentuk polar, magnitudonya 1, sudutnya minus 90 derajat. Nah, bagaimana dengan minus 1? Nah, minus 1 belum kita singgung tadi. Nah, minus 1 di sini. Nah, ini magnitudonya kalau dinyatakan dulu dalam bentuk rektangular, berarti harganya minus 1 tambah J0. Ya kan? Bagian realnya minus 1, bagian imajinernya kan sekarang di origin. Nah, jadi J0. Oke, kalau dinyatakan dalam bentuk polar, 1 sudutnya 180 derajat. Kalau melawan arah jarum jam. Tapi kalau searah jarum jam, kita juga bisa menulisnya minus 180 derajat. Gitu ya. Nah, ini tadi maksud saya. Jadi untuk minus 1, kemudian bisa dinyatakan dalam bentuk rektangular, minus 1 tambah J0. Kalau dalam bentuk polarnya, magnitudonya 1, sudutnya 180 derajat, atau minus 180 derajat. Sama-sama menghasilkan minus 1. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang perlu diperhatikan nanti. Ini tadi udah min J, udah kita singgung. Ini,
seper J. Nah, seper J bisa juga dituliskan sebagai J pangkat minus 1. Kalau ada hubungan khusus ini untuk seper J. Kalau dikalikan dengan 1 alias J per J, maka kita mendapatkan 1 kali J. J kali J itu J kuadrat. Padahal kita tahu J itu adalah akar minus 1. Nah, kalau J dikuadratkan, berarti akar minus 1 dikuadratkan, kita dapat minus 1. Jadi, yang bagian atas tidak berubah J, tapi bagian bawah menjadi minus 1, J kuadrat, maka kita mendapatkan min J. Jadi, diperolehlah setiap seper J itu sama dengan min J. Ya. Jadi, dengan demikian, J yang di sini ternyata itu memberikan sudut pasar sebesar 90 derajat. Kan tadi kalau J dinyatakan sebagai bentuk polar, itu adalah satu sudut 90 derajat. Nah, 90 derajat inilah yang membuat si fasor arus ini selalu tertinggal dari fasor tegangan. Ya, sejauh 90 derajat tadi. Ya, kayaknya masuk akal ya kalau inputnya itu mendahului daripada outputnya, maka kita bisa menuliskan di sini fasor tegangan itu leading terhadap fasor arus pada satu induktor dengan perbedaan sudut fase sebesar 90 derajat. Dan ini selalu berlaku untuk semua induktor. Jadi untuk semua induktor, selalu tegangannya mendahului arusnya sejauh 90 derajat. Ya, dari mana itu datangnya? Karena dari J yang merupakan faktor di sebelah sini. Nah, kapasitor juga diperlakukan seperti tadi. Mula-mula hubungannya dalam domain waktu sudah diketahui. Kalau tadi induktor itu tegangannya berbanding lurus dengan derivatif dari arusnya, di sini kebalikan. Nah, arus dari kapasitor itu yang berbanding lurus dengan turunan pertama dari tegangannya. Atau kalau menyatakan tegangan pada bagian kiri tanda sama dengan, maka VT sama dengan 1 per C integral IDT. Nah, jadi tegangan itu merupakan integrasi dari arusnya. Ya sama aja kan, kapasitor ini kan bisa menumpuk muatan. Nah, padahal aliran muatan itu secara akumulasi kan menimbulkan arus gitu kan, atau arus yang diakumulasi itu sama aja dengan muatannya ditumpuk gitu. Kalau arusnya mengalir sama aja muatannya ditumpuk, sehingga kapasitor itu bisa menumpuk muatan sehingga bisa menimbulkan tegangan, ya tegangan dia sendiri gitu ya. Nah, besarnya tegangannya itu berbanding lurus dengan integral arus tadi, berapa banyak muatan yang tertumpuk. Nah, itu memang sifat dari kapasitor, dia bisa menyimpan muatan. Nah, maka kalau kita nyatakan di sini di dalam domain frekuensi menggunakan fasor, sama caranya seperti tadi, ubah dulu semua tegangan dan arus ini dalam bentuk AC menggunakan kosinus untuk bagian realnya, lalu tambahkan bagian imajinernya sehingga menjadi besaran kompleks, lalu ubah menjadi bentuk eksponensial, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan-persamaan ini sehingga dijadikan turunan terhadap eksponensial tadi, ada lagi bagian eksponensialnya, kemudian hilangkan bagian eksponensial J omega T-nya, lalu tuliskan dalam bentuk polar, akhirnya dapatlah hubungannya dalam bentuk fasor. Nah, itu saya tinggalkan karena mengulang-ulang 3 kali kan buang waktu sesungguhnya, tapi Anda pasti bisa menjalaninya sendiri. Jadi dengan demikian, pada kapasitor, fasor arus itu berbanding lurus dengan fasor tegangannya dengan konstanta keseimbangan sebesar J omega C. Nah, tapi kalau kita mau konsisten, kalau mau fasor tegangan di sebelah kiri tanda sama dengan, maka bisa juga dituliskan fasor tegangan berbanding lurus dengan fasor arus dengan konstanta keseibandingan 1 per J omega C. Nah, seper J tadi udah kita singgung, itu merupakan min J. Nah, sehingga dengan demikian, di sini kelihatan bahwa lagi-lagi ada perbedaan sudut fase antara fasor tegangan dan fasor arus sebesar 90 derajat, tapi di sini arusnya yang memimpin tegangan. Nah, kalau tadi pada induktor tegangan memimpin arus, di sini terbalik, gitu ya. Fasor arusnya yang memimpin fasor tegangan dengan selisih di antara mereka selalu 90 derajat. Ini berlaku untuk semua kapasitor. Ya. Oke, dengan demikian saya bisa merekap seluruh pembahasan tadi tentang hubungan tegangan dan arus pada komponen pasif. Itu pada tabel ini. Ini adalah gambar masing-masing komponen dalam domain waktu. Di tempat masuk arus positif, disitulah terminal positif menurut konvensi komponen pasif. Itu ya. Kemudian ini tadi hubungan tegangan dan arus
pada domain waktu Anda lihat pada induktor terjadi derivatif, sementara pada kapasitor terjadi integrasi, ya kan? Nah, tapi kalau kita sudah ubah menjadi bentuk fasor dalam domain frekuensi, maka Anda lihat rangkaiannya tidak berubah banyak. Gambar rangkaiannya baik harga harga nilai dari masing-masing komponen sebenarnya berubah sedikit saja. Cuma lambang-lambangnya menggunakan fasor, cuma lalu R tetap R, tapi L sekarang menjadi J omega L. Konstanta kesebandingan tadi antara tegangan dan arus. Kemudian C kapasitor menjadi 1 per J omega C. Dan inilah hubungan dalam domain frekuensi antara fasor tegangan dan fasor arus dari komponen resistor, induktor, dan kapasitor. Semuanya berbanding lurus, proporsional. Ya. Oke, nah kalau udah kita bicarakan per komponen, nah bagaimana kalau nanti kita membicarakannya dalam bentuk rangkaian? Nah, pertama-tama kita lihat dulu hukum tegangan Kirchhoff yang sudah kita kenal sebelumnya, yang dinyatakan dalam rangkaian DC, yaitu jumlah semua tegangan jatuh itu sama dengan 0, atau jumlah semua tegangan yang naik sama dengan 0, atau jumlah tegangan yang naik sama dengan jumlah tegangan yang jatuh, gitu ya. Itu juga merupakan versi dari hukum tegangan Kirchhoff. Nah, ini semua masing-masing V1 tergantung kepada waktu, V2 fungsi waktu sampai Vn kurung T ini, itu semuanya bisa diubah kembali seperti tadi, dijadikan bentuk kosinus dan J sinus, lalu dibentuk eksponensial, lalu kemudian dilakukan penurunan kalau diperlukan, kalau memang melibatkan komponen kapasitor atau induktor. Tapi ketika sudah dibuang bagian eksponensial J omega T-nya, kita tetap mendapatkan bentuk begini. Jadi fasor dari tegangan yang satu ditambah fasor tegangan yang dua, dan seterusnya sampai fasor tegangan yang Kn itu sama dengan 0 juga. Berarti hukum tegangan Kirchhoff tidak mengalami perubahan. Apakah Anda bekerja di rangkaian DC atau rangkaian AC, bentuknya tetap sama. Asalkan Anda menggunakan fasor di dalam rangkaian AC-nya. Jadi itu aja syaratnya. Dan hal itu juga berlaku untuk hukum arus Kirchhoff atau KCL. Ya. Oke, kita lihat aja contohnya. Ini satu rangkaian RL yang sudah kita bahas sejak minggu lalu. Kalau saya ingatkan kembali pada kuliah kita minggu lalu, rangkaian RL ini kalau nggak salah kita bahas 3 kali. Dan ada 3 bentuk persamaan penyelesaian atau 2 yang melibatkan kosinus J sinus atau kosinus saja, tapi dengan amplitudo dan sudut fase. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau mendapatkannya kembali, solusi yang sama sebenarnya karena rangkaiannya sama, tapi dengan menggunakan fasor. Nah, oleh karena itu, sumber tegangan di sini diubah menjadi fasor tegangan Vs, arus menjadi fasor arus, lalu ini tegangan pada resistor juga dinyatakan sebagai fasor R, kemudian tegangan pada induktor dinyatakan sebagai fasor tegangan L. Gitu ya. Nah, kalau kita gunakan KVL, tapi dalam bentuk yang paling dasar, nah, jadi jatuhan tegangan itu pada resistor, fasor tegangan R, jatuhan tegangan pada induktor, fasor tegangan L, ini dijumlahkan, ini semua tegangan yang jatuh, itu sama dengan tegangan yang naik. Nah, itu menurut KVL kan, tegangan yang naiknya berarti fasor tegangan sumber. Lalu kita gunakan tabel ini. Nah, setiap V itu kita ubah menjadi bentuk ketergantungannya terhadap fasor tegangan arus. Fasor arus. Nah, misalnya fasor tegangan V sama dengan R kali fasor I kalau di resistor. Kalau di induktor, ya fasor V sama dengan J omega L kali fasor I. Nah, ini dia. Ini tadi yang untuk fasor tegangan resistor, yang ini untuk fasor tegangan di induktor. Oke, PS tidak mengalami perubahan. Nah, kalau Anda lihat persamaan ini, yang terakhir ini semua persamaan aljabar yang hanya melibatkan operator tambah kurang kali bagi. Dan bisa Anda sendirikan si fasor arus I ini supaya dikalikan dengan R tambah J omega L, lalu bisa dituliskan ke sebelah kanan, sehingga bisa dinyatakan sebagai demikian. Jadi mula-mula R tambah J omega L ini sebelah kiri dikalikan dengan fasor arus. Tapi pindahkan sebelah kanan, dia menjadi penyebut di sebelah kanan.
membagikan terhadap fasor tegangan Vs, gitu ya. Nah, kemudian ini sebenarnya udah merupakan besaran kompleks kan, buktinya ada J di sini. Nah, yang atas ini diasumsikan dalam bentuk polar, maka dia karena kan kita tahu fasor itu dekat dengan bentuk polar kan, maka dia memiliki magnitudo Vm juga memiliki sudut fase 0 derajat ya, karena kalau tidak ada informasi lain tentang sudut fase itu dianggap sebagai 0 derajat, gitu ya. Nah, tapi bagian bawahnya ini adalah bentuk rektangular. Nah, oleh karena itu adalah harus bisa mengubahnya dulu menjadi bentuk polar supaya bisa dibagikan. Jadi kita mau mengubah R tambah J omega L yang merupakan bentuk rektangular, ini bagian real, yang ini bagian imajiner. Oke. Nah, tadi udah ada rumusnya di atas ini kan. Kalau kita tahu bentuk bentuk rektangular, ini mendapatkan bentuk polarnya. Jadi M itu dapatnya akar dari A, ini berarti real itu A, imajiner itu B pada rumus yang umumnya. Lalu berarti A kuadrat tambah B kuadrat tinggal R kuadrat tambah omega L, ini B dikuadratkan, sama dengan akar R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat. Ya, oke. Kemudian bentuk tetanya itu arcus tanggen dari B per A berarti omega L per R. Maka ini bisa kita tuliskan dengan lengkap sebagai magnitudo R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat, lalu sudut arcus tanggen omega L per R. Oke, dapatlah bentuk ini, bentuk rektangular, sudah diubah menjadi bentuk polar. Nah, lalu baru kita bagikan terhadap Vm tadi. Vm sudut 0 derajat, ini tadi saya lakukan aja lagi di sini. Berarti tadi Vm sudut 0 derajat dibagi akar R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat sudut tanggen arcus omega L per R, berarti yang bagian magnitudo dibagi yang atas dengan yang bawah. Jadi Vm per akar R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat, lalu bagian fase dikurangkan. 0 derajat kurang arcus tanggen ini, maka dapatnya minus arcus tanggen omega L per R. Nah, gitu ya. Itu jawabnya. Ya, yang ini. Nah, itulah merupakan fasor arus dalam domain frekuensi, juga berbentuk kompleks. Nah, kalau mau dikembalikan ke domain waktu yang real, maka kita cukup mengambil magnitudo ini, itu nanti jadi amplitudo, tuh, ambil aja, kemudian tuliskan fungsi kosinus, lalu argumen dari kosinus itu dibentuk oleh frekuensi sudut yang disembunyikan kalikan waktu. Jadi kan dari tadi frekuensi sudut nggak kelihatan juga di sini, tapi ketika kita menjabarkan sampai di sini itu tidak berperanan sekali. Tapi begitu udah kita kembalikan ke domain waktu, maka dia mesti ada di sini, dimunculkan kembali. Nah, kemudian sudut fasenya ambil semua dari minus arcus tanggen ini, semuanya di sini. Ya, oke. Nah, kalau Anda buka catatan yang minggu lalu, jawabannya adalah yang ini juga. Untuk cara yang lebih elegan, hanya menggunakan kosinus, tidak ada sinusnya, lalu menggunakan bagian A, kemarin amplitudo, dan theta sudut fase. Rangkaian RLC. Nah, di sini kita lihat ada satu rangkaian yang memiliki dua sumber, yaitu sumber tegangan, ini fasor tegangan S, lalu sumber arus dengan sudah dinyatakan sebagai fasor arus S, gitu ya. Lalu dia memiliki 3 jenis komponen pasif, ada resistornya 2, 1 ohm dan 2 ohm, punya induktor 2 Henry, dan punya kapasitor 1 farad. Ya. Nah, kita lihat apa pertanyaannya. Untuk rangkaian RLC berikut ini, tentukanlah fasor arus sumber
dan juga besar arus sumber di dalam domain waktu. Jadi kalau ditulis pakai huruf kecil, dalam kurung T, itu berarti dalam domain waktu. Nah, jika kedua sumber itu bekerja pada frekuensi sudut yang sama, yaitu 2 radian per sekon. Jadi dalam semua persoalan kita, pada kuliah rangkaian listrik AC ini, semua sudut kerja, frekuensi sudut kerja atau frekuensi operasi itu disamakan pada semua sumber, yaitu 2 radian per sekon. Begitu juga pada semua besaran arus dan tegangan lainnya, ya. Jadi omega selalu sama, tetap. Dalam hal ini 2 radian per sekon. Tapi kemudian diketahui juga bahwa fasor arus yang melewati kapasitor, yang kapasitor ini yaitu I besar C ini, itu harganya adalah 2 sudut 28 derajat. Nah, padahal yang ditanya adalah I besar S dan I kecil s, gitu ya. Nah, karena I besar S ini merupakan berhubungan dengan I besar C, dengan hubungannya ada pada simpul ini, simpul yang ini, maka kita sebenarnya bisa menjawab soal ini tanpa mempedulikan yang bagian rangkaian sebelah kiri ini. Kita cuma lihat sebelah kanan ini udah cukup sebenarnya. Nah, mengapa demikian? Karena yang ditanya itu adalah I besar S kalau diketahui I besar C. Nah, berarti kan kita tinggal perlu mencari fasor arus pada resistor yang kedua, yaitu yang melewati 2 ohm. Kalau kita tahu arus I besar R2 dan tadi sudah diketahui I besar C, kedua-duanya merupakan 2 arus yang keluar dari simpul yang sama, berarti menurut hukum Kirchhoff arus, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Ya kan? Berarti kalau dapat I besar R2 ini, tambahkan aja dengan I besar C, kita sudah dapat IS, fasor sumber arus. Nah, sekarang tinggal bagaimana menemukan I besar R2. Nah, kalau dia melewati resistor, berarti hubungan tegangan dan arusnya adalah hukum Ohm. Apakah kita bisa mendapatkan tegangannya? Berapa tegangan resistor pada 2 ohm ini? Nah, kita nggak tahu karena arusnya juga nggak diketahui. Kita cuma tahu 2 ohmnya saja. Nah, tapi Anda lihat bahwa resistor R2 ini itu ternyata berhubungan paralel dengan kapasitor yang 1 farad ini. Kan mereka menghadapi 2 simpul yang sama. Ini simpul ground yang bawah ini. Jadi sebenarnya menghadapi satu simpul yang sama di atas ini. Maka dengan demikian mereka terhubung secara paralel. Tidak ada komponen ketiga di sini, cuma mereka berdua, lalu menghadapi simpul yang sama. Maka dengan demikian, tegangan pada kapasitor itu sama juga tegangan pada resistor. Padahal tadi dicari tegangan resistor, supaya nanti kita bisa mendapatkan arus resistor, lalu ditambahkan dengan arus kapasitor, kita mendapatkan arus pada sumber. Nah, tinggallah kita mencari berapa tegangan pada kapasitor yang tadi paralel dengan resistor. Nah, karena kita tahu arusnya, sementara kita punya tabel ini, yang kalau diketahui arus kita bisa dapat tegangan, cukup dikalikan dengan J omega L. Ya kan? Nah, berarti jadi gampang nih. Nah, karena kita udah tahu arus kapasitornya, berarti tegangan pada kapasitor itu adalah dari tabel tadi 1/J omega C dari fasor arus kapasitor. Nah, /J-nya dijadikan min J, lalu omeganya diketahui 2 radian per sekon, ini 2. Lalu C-nya, tahu kita 1 farad, 2 kali 1, 2. Nah, kemudian masukkanlah fasor arus kapasitor 2/28 derajat ini. Bentuk min J/2 ini bentuk rektangular ini, Dek. Sorry. 2 sudut 28 derajat ini adalah bentuk polar. Jadi kita harus mengubah dulu yang rektangular ini menjadi polar. Itu juga gampang. Minus setengah J. Tadi min J kita tahu menyumbang sudut sebesar minus 90 derajat. Lalu setengah itu merupakan sumbangan untuk magnitudonya. Jadi setengah ini, lalu sudutnya minus 90 derajat. Ini sudah menjadi bentuk polar. Baru bisa dioperasikan dengan bentuk polar 2/28 derajat, magnitudonya dikalikan 0,5 kali 2, 1, lalu sudutnya ditambahkan. Minus 90 tambah 28, dapatnya minus 62 derajat. Berarti kita dapatlah tegangan kapasitor di sini,
berarti dapat juga tegangan resistornya. Kalau ketahuan tegangan resistornya dibagi dengan resistansnya, maka kita dapat arusnya. Nah, tegangan ini juga berlaku pada ujung-ujung resistor 2 ohm, sehingga arus pada resistor itu adalah setengah dari V C. Ya, setengahnya itu karena 1/2 dari resistansnya, atau sama aja itu dengan tegangan dibagi resistans ya. Oke. Nah, kemudian untuk melakukannya pada resistor lebih gampang lagi, Anda tidak perlu mengubahnya menjadi bentuk rektangular karena kita mau melakukan pembagian kan, satu sudut minus 62 derajat dibagi 2, maka cuma cukup dilakukan 1/2-nya di bagian magnitudonya. Itu mendapatkan setengah, lalu sudutnya tidak mengalami perubahan. Tadi kan kita bicarakan bahwa pada resistor, sudut antara tegangan dan arus, sudut antara input dan output, itu adalah sefase. Sudut fasenya sama. Jadi dengan demikian nggak perlu Anda lakukan pencarian lagi, sama aja itu dapatnya minus 62 derajat. Nah, dengan demikian kita cukup menggunakan hukum Kirchhoff arus untuk menjumlahkan kedua komponen arus ini untuk mendapatkan fasor arus sumber. Nah, tapi karena ini dalam bentuk polar, maka ubah dulu menjadi bentuk rektangular. Nah, untuk itu saya pikir Anda mesti latihan selalu melakukan yang ini, diketahui dalam bentuk polar, jadikan bentuk rektangular, atau sebaliknya diketahui dalam bentuk rektangular, diubah menjadi bentuk polar, gitu ya. Tapi lama-kelamaan, apalagi ketika ujian, ini akan menyebabkan timbul kesalahan, gitu ya. Karena mungkin tekanan di ruang ujian gitu ya. Oleh karena itu, saya menganjurkan Anda menggunakan kalkulator ilmiah. Nah, kalkulator ilmiah itu sudah ada fasilitas untuk mengubah angka-angka yang dalam bentuk polar menjadi bentuk rektangular, atau sebaliknya, angka-angka dalam bentuk rektangular menjadi polar. Nah, untuk itu saya menyediakan di Google Classroom, ini modul 9, dengan judul Fasor dan Impedans. Nah, Anda lihat di sini ada satu file terkompresi zip, kalkulator ilmiah zip. Nah, kalau ini Anda download, lalu Anda buka, nanti di dalamnya itu ada dua file. Satu file itu merupakan emulator atau peniru kalkulator, jadi kalkulator yang bisa dijalankan di komputer gitu, emulatornya. Kemudian juga ada satu file PDF yang menunjukkan bagaimana kerja kalkulator tersebut. Nah, sayangnya emulator itu, ini kalau udah dibuka nanti dia jadi begini. Emulator ini berekstensi exe. Exe itu artinya hanya bisa dijalankan di Windows. Padahal saya menggunakan Mac OS nih kan. Oleh karena itu saya nggak bisa menjalankannya di sini, tapi mungkin di komputer Windows Anda bisa. Lalu Anda bisa membuka PDF ini untuk menunjukkan manual dari kerja kalkulator ilmiah ini. Kalau kita lihat pada daftar isinya, maka Anda bisa melihat pekerjaan yang tadi kita butuhkan, mengubah dari ini dia, dari rektangular ke polar, jadi dimasukkan rektangularnya X, Y, itu sama aja dengan A, B, yang tadi sudah merupakan definisi bilangan kompleks bentuk rektangular, masukkan, lalu panggil pol, maka dia akan menghasilkan nilai polarnya, nilai magnitudo maupun sudut fasenya. Sebaliknya kalau kita menggunakan fasilitas RAC, diberikan dalam bentuk polar, jadi ada R di sini melambangkan magnitudo, theta itu sudut fasenya diberikan, kemudian dia akan menghasilkan bentuk rektangularnya A tambah JB atau X tambah JY, gitu ya. Jadi di halaman 21 Anda bisa mengikuti gimana cara kerjanya, Anda bisa menjalankan di emulator tadi, atau Anda memang sudah punya kalkulator ilmiah. Jadi tinggal dipraktekkan saja penggunaan fasilitas yang tersedia. Ini tadi konversi koordinat untuk mengubah dari rektangular ke polar maupun dari polar ke rektangular. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Ya. Jadi pekerjaan ini dari 0,5 sudut minus 62 derajat menjadi 0,25 kurang J 044 itu seharusnya bisa dikerjakan dengan kalkulator saja. Ya. Begitu juga ini minus 2 sudut 28 derajat itu menjadi 1,77 tambah J 094.
penjumlahan bilangan kompleks pun bisa juga dilakukan di kalkulator. Anda pelajari aja manualnya, lalu praktekkan sampai Anda mahir, nanti akan berguna banyak dalam pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Begitu juga setelah dapat bentuk rektangular, mau jadi bentuk polar, itu lagi-lagi menggunakan kalkulator. Oke, nah lalu ini udah dapat jawaban yang pertama dari soal ini, yaitu fasor sumber arus. Nah, bagaimana dalam bentuk domain waktunya, sumber arusnya, Anda cukup mengambil bagian amplitudo ini, 2.08, lalu pilih fungsinya kosinus untuk bagian real, kan? Karena bagian sinus biasanya bersama J untuk bagian imajiner. Kemudian kembalikan lagi frekuensi sudutnya. Frekuensi sudutnya tadi sudah diketahui 2 radian per detik. Jadi tuliskan 2 kali T, lalu ambil nih sudut fase dari sini, tuliskan di sini. Maka kita sudah dapat jawabannya, bagaimana bentuk sumber arus dalam domain waktu. Kita sampai ke bagian akhir kuliah hari ini, yaitu impedans. Nah, impedans ini lebih memudahkan lagi nanti dalam menganalisis rangkaian AC, dan sangat dekat dengan penggunaan fasor tadi untuk tegangan dan arus. Nah, yang di sini, kalau kita lihat hubungan antara tegangan dan arus pada masing-masing komponen pasif, nah berikutnya kita melakukan rasio antara fasor tegangan dengan fasor arus. Maka kita mendapatkan untuk resistor itu adalah R, untuk induktor itu adalah J omega L, untuk kapasitor 1 per J omega C. Oke? Nah, dengan demikian kita mendapatkan besaran baru yang namanya impedans. Impedans itu sesungguhnya rasio antara fasor tegangan dibagi fasor arus pada masing-masing komponen pasif kalau semuanya tegangan dan arusnya dinyatakan dalam bentuk fasor. Dengan demikian bisa dituliskan sekarang dalam bentuk impedans itu adalah huruf Z besar, tegak, dan tebal, lalu dikasih subskrip R untuk resistor, itu sama dengan harganya sama dengan R itu sendiri, satuannya ohm. Kemudian untuk impedans induktor ZL itu adalah J omega L ini, hasil rasio fasor tegangan dan fasor arusnya. Lalu ZC sama dengan 1 per J omega C. Nah, hati-hati, ZR, ZL, dan ZC ini semuanya besaran kompleks, artinya ada bagian real dan bagian imajinernya, kemudian berdimensi ohm. R memang aslinya ohm kan satuannya, ternyata L yang satuannya Henry, kalau dikalikan dengan J omega ini, maka dapatnya ohm juga. Sementara kapasitans yang satuannya biasanya farad, gitu, dikalikan dengan J omega dan 1 dibagi besaran itu, ini juga nanti akhirnya satuannya ohm. Semuanya ohm. Semua besaran impedans, baik yang resistif maupun yang induktif maupun yang kapasitif, satuannya ohm. Nah, tetapi hati-hati, mereka bukanlah fasor seperti V dan I ini. Nah, sehingga mereka tidak dapat transformasikan menjadi domain waktu dengan menggunakan faktor eksponensial J omega T. Jadi impedans ini hanya ada pada dunia frekuensi. Ya, ketika kita udah mengubah besaran-besaran tegangan dan arus dari domain waktu menjadi domain frekuensi, menjadi fasor. Ya, jadi jangan Anda menggabungkan impedans dengan T misalnya. T itu T kecil yang menunjukkan waktu karena dua dunia yang berbeda. Ya, salah besar itu kalau nanti Anda menggunakan impedans pada rangkaian domain waktu, nggak mungkin. Ya. Lalu besaran ini merupakan domain frekuensi dan bukan domain waktu. Ya, sama. Oke, berikutnya kita lihat karena KVL dan KCL berlaku pada lingkup frekuensi tadi sudah ditunjukkan pada contoh rangkaian listrik yang kita selesaikan, maka impedans juga dapat dikombinasikan secara seri dan paralel kan. Mengapa ada hubungan seri dan paralel kan sesungguhnya karena KVL dan KCL berlaku ya. Tapi saya tinggalkan itu sebagai latihan matematika sesungguhnya bahwa kalau KVL dan KCL berlaku maka ada rangkaian seri dan paralel. Nah, karena berlaku juga pada lingkup frekuensi, maka kita bisa mendapatkan hubungan seri dan paralel dari setiap impedans. Coba kita contohkan di sini, ada suatu frekuensi kerja sebesar 10.000, ini 10.000 radian per sekon, lalu ada induktor 5 mH dihubungkan dengan kapasitor 100 mikrofarad secara seri. Nah, oleh karena itu kita menunjukkan bagaimana kita bisa mendapatkan semacam impedans ekivalennya
Nah, padahal selama ini kalau di domain waktu kayaknya cuma resistor yang bisa diserikan atau diparalelkan. Kalau kapasitor sama induktor nggak mungkin ya. Nah, tapi begitu kita bekerja di domain frekuensi, hal itu bisa kita lakukan. Jadi mula-mula ubah dulu induktornya menjadi impedansi induktor, dalam ini J kalikan omega kalikan L, 5 mH kalikan 10.000. 1.000 yang di sini hilang dengan mili yang di sini. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 3. Lalu 5 kali 10, nah ini mengakibatkan 50 ini. Ya. Oke, satuannya ohm sekarang. Lalu untuk impedans kapasitans, tadi 1 per J omega C, 1 per J tadi jadinya min J. Nah, omega kali C, omeganya tadi 10.000, kalikan C-nya 100 kali 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6 dengan 10 pangkat 3 ini menjadi 10 pangkat minus 3. 100 kali 10 itu menjadi 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 3, akhirnya dapatnya 1. Jadi omega kali C ini dapatnya 1. Jadi min J bagi 1 dapatnya min J1. Oke. Nah, kalau dihubungkan secara seri, maka jumlahkan saja kedua impedans tadi untuk mendapatkan impedans ekivalennya. Jadi J50 kurang J1 dapatnya J49. Nah, inilah yang bisa menggantikan impedans yang menggantikan baik yang induktor maupun yang kapasitor. Nah, nilai ini hati-hati cuma berlaku untuk frekuensi yang sudah tadi ditetapkan, yaitu 10.000 radian per sekon. Kalau ini diubah misalnya menjadi 5.000 radian per sekon, maka hasil impedans ekuivalennya bukan J49. Anda mesti mengulang lagi dari awal, menghitung masing-masing impedans induktor dan kapasitor yang tergantung kepada omega, baru kemudian menjumlahkannya untuk mendapatkan ekivalennya. Oke, kalau dihubungkan komponen yang sama secara paralel, maka kita bisa melakukannya, ini kan sudah kita lakukan tadi, dengan menggunakan rumus resistor paralel yang cuma 2, yaitu kalikan pada bagian pembilang, lalu dibagi dengan jumlah pada bagian penyebut. Ya kan? Ini khusus untuk 2 resistor, sekarang kita pakai untuk 2 impedans ini terhubung paralel. Maka J50 kali min J1, J kali J itu J kuadrat, J kuadrat itu sama dengan minus 1, minus 1 kali min ini menjadi positif, 50 kali 1 menjadi positif 50. Lalu dibagi dengan J49, nah ini harusnya pakai kalkulator aja, Anda tidak perlu melakukan konversi yang rektangular ke polar, baru dibagikan, langsung aja di kalkulator dapatnya min J1.020 ohm. Nah, lagi-lagi nilai ini hanya berlaku untuk omega yang berharga 10.000 radian per sekon. Kalau diubah menjadi 5.000 radian per sekon, jawaban dari impedans ekivalen itu berubah menjadi min J 2.17. Ya, jadi hati-hati. Oke, berikutnya, kalau kita lihat bahwa impedans itu merupakan besaran kompleks, berarti dia punya bagian real yang disumbang oleh si resistance. Lalu ada bagian imajiner yang di sini dilambangkan dengan X, JX. Nah, X inilah yang nanti dinamakan sebagai reaktans. Ya. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk polar, nggak kelihatan sih. Ini adalah magnitudo dari impedans Z, lalu ini sudut fasenya. Nah, nggak kelihatan di sini reaktansnya. Tapi kalau di sini betul-betul kelihatan bahwa yang disebut dengan reaktans adalah bagian imajiner dari suatu impedans. Sedangkan bagian realnya itu resistance murni. Jadi pokoknya bagian real dari impedans itu nanti yang menunjukkan resistance. Oke, resistance murni. Bagian imajinernya reactance. Oke. Nah, resistance dan reactance itu semuanya memiliki satuan ohm, tapi hanya bagian reactance yang tergantung kepada frekuensi sudut. Ya kan tadi kita sudah lihat bahwa R itu tidak memiliki perbedaan sudut fase dan juga tidak tergantung kepada frekuensi omega. Lalu resistor yang ideal memiliki reaktans 0. Jadi kalau cuma ada R-nya saja, maka X-nya sama dengan 0. Atau sebaliknya kalau cuma ada X-nya saja, maka R-nya harusnya 0. Ya. Tapi kebiasaan itu, suatu komponen memiliki ketiga-tiga sifat itu. Ada sifat resistifnya, ada sifat kapasitifnya, ada sifat induktifnya. Cuma yang mana yang dominan? Biasanya kalau resistor itu yang dominan resistifnya, gitu ya. Kalau pada kapasitor tetap ada sifat resistifnya, tapi kecil, gitu ya. Nah, pertanyaan sebagai apa aja pemicu Anda berpikir, mungkinkah ada suatu kombinasi paralel atau seri
dari kapasitor dan induktor yang akhirnya menghasilkan reaktans 0. Nah, gimana Anda membuat suatu kapasitor dan induktor itu berapa harga C, berapa harga L-nya, yang kalau dikombinasikan, apakah paralel atau seri, nanti dapat X ini sama dengan 0. Nah, coba cari. Lalu kita pindah ke definisi admittance. Nah, kalau tadi kita udah belajar impedance, maka admittance itu sebenarnya kebalikan dari impedance. Jadi kalau kita punya admittance yang dilambangkan dengan Y, itu sama dengan 1/Z. Ya, itu sebenarnya definisi aslinya. Ya. Cuma kalau kita lihat per komponen, admittance dari suatu resistance itu adalah 1/R. Kenapa? Karena impedance dari suatu resistor adalah R itu sendiri. Nah, maka kalau dibalik si R-nya menjadi 1/R, itulah admittance dari resistor. Bagaimana dengan admittance dari induktor? Nah, karena tadi impedance induktor adalah J omega L, maka dibalik menjadi 1/J omega L untuk admittance induktor. Nah, sedangkan admittance C, kapasitor, itu adalah kebalikan dari 1/J omega C. Berarti ya J omega C itu sendiri. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat komponen-komponen pembentuk impedance tadi, itu adalah R tambah JX kan. Ini tadi namanya resistance, yang ini namanya reactance. Nah, bagaimana dengan admittance? Admittance juga punya bagian real, punya bagian imajiner. Bagian realnya dinamakan conductance dengan lambang G, sedangkan bagian imajinernya mengandung subsistance, lambangnya B. Nah, dengan demikian, admittance Y besar, Y tebal ini sama dengan G tambah JB, yang merupakan kebalikan dari 1/Z, gitu, kebalikan admittance, atau 1/R tambah JX. Nah, hati-hati, bukanlah G itu sama dengan 1/R. Itu salah. Bukan conductance bukan kebalikan dari resistance. Jadi G tidak sama dengan 1/R. Ya, kenapa? Karena yang dibalik itu impedance-nya, ya. Nah, substance B itu juga bukan kebalikan dari reactance. Bukanlah B sama dengan 1/X. Salah ya kalau Anda melakukan demikian. Ya, harus Anda balik impedance-nya dulu, baru kemudian diuraikan masing-masing terhadap G dan JB. Oke, nah kita lihat di sini bagaimana kita memakai impedance. Dalam hal ini kita mencari ekivalen dari suatu rangkaian yang semuanya komponen pasif nih. Ada 2 resistor, 10 ohm, 6 ohm. Kemudian ada 2 kapasitor, 200 milifarad dan 500 milifarad. Lalu ada 1 induktor, 2 Henry. Nah, kalau Anda lihat rangkaian seperti ini, dan ini semua mau dijadikan satu impedance ekivalen gitu, maka Anda melihatnya dari sebelah kiri ini. Mata Anda seperti pada sisi kiri ini melihat ke dalam rangkaian. Ya. Nah, mula-mula ganti dulu semua notasi dari komponen pasif. Resistor tidak mengalami perubahan resistansnya, impedansnya sama dengan resistans itu sendiri, 10 ohm dan 6 ohm. Tetapi pada induktor tadi ZL sama dengan J omega L. Jadi 2 kali 5 dapatnya J10, J omega L. Untuk kapasitor, kita menggunakan ZC sama dengan 1/J omega C. 200 milifarad ini menjadi min J ohm, kemudian 500 milifarad ini menjadi min J 0,4. Anda bisa membuktikannya sendiri. Oke, kemudian kita mulai menggabungkannya dengan tadi saya bilang kita lihat dari sisi kiri ini, tapi kemudian kerjakan dari sebelah kanan. Melihatnya dari sisi kiri ke dalam, tapi ngerjakan satu persatu menggabung-gabungkannya dari sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanan ini dengan yang ini terhubung paralel. Berarti 6 ohm dengan min J 0,4 ohm itu terhubung paralel. Anda bisa menggantikannya dengan menggunakan rumus paralel untuk 2 resistor. Jadi 6 dikalikan kedua-duanya dibagi dengan jumlahnya. Dapatnya ini sangat banyak berperan kalkulator untuk mengerjakannya. Kemudian kalau itu sudah ada di satu impedans baru, ini yang 2 ini menjadi satu impedans baru di sini, maka bisa kita lihat terhadap J10 dan min J itu semuanya terhubung seri. Jadi 3 ini itu menghadapi 2 simpul yang sama yang ini. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa menggantikan yang 3 ini itu menjadi satu impedans baru lagi dengan menjumlahkan ketiga-tiganya. Ini tadi hasil dari
penggabungan dua yang paralel, kemudian satu lagi min J, satu lagi J10, maka ini sudah terhubung, yang semua terhubung seri, sudah menjadi satu komponen ekivalen. Lalu yang terakhir, yang 10 ohm ini dengan semua yang seri tadi terhubung paralel, karena sama-sama menghadapi simpul yang sama. Nah, dengan demikian kita bisa menuliskan 10 itu paralel dengan hasil yang tadi seri disatukan. Kita bisa melakukan lagi perkalian pada bagian pembilang dan dibagi dengan jumlah pada bagian penyebut. Kita mendapatkan inilah impedans akhirnya. Ya, kalau mau dituliskan dalam bentuk polar, pakai lagi kalkulator, panggil pol, masukkan 4.255, masukkan 4.929, maka dia akan menghasilkan 6.511 dan sudut 49.20 derajat. Ya, gitu. Kemudian terakhir kita mau lihat bagaimana kalau kita melakukan pada rangkaian yang paling kompleks pada hari ini, yaitu rangkaian AC, karena ini Anda lihat sumber arus 10 derajat, lalu sumber arus di sini juga 05 dengan sudut 90 derajat. Mula-mula semua komponen pasif diubah menjadi impedans, dan ini sudah dilakukan. Lalu ditanya di sini adalah berapakah harga tegangan V1 dan V2 dalam domain waktu. Nah, karena kita mau melakukannya dengan menggunakan fasor dan impedans, maka semua rumus yang sudah Anda kuasai pada rangkaian DC itu berlaku pada rangkaian AC ini. Itulah keuntungan Anda menggunakan fasor dan impedans. Ya, contohnya, karena kita menggunakan KCL, berarti pada simpul V1 ini itu harusnya berlaku semua arus yang masuk, semua jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, cuma saya modifikasi sedikit hukum KCL itu menjadi semua arus yang keluar melewati komponen pasif itu sama dengan jumlah semua arus yang masuk dari sumber. Jadi sengaja saya batasi, kalau arus yang keluar itu semuanya melewati komponen pasif, apakah resistor, induktor, maupun kapasitor. Tetapi semua arus yang masuk itu hanya berasal dari sumber. Apakah dari sumber arus seperti ini atau dari sumber tegangan. Ya. Oke, nah berarti demikian untuk arus keluar yang bersama, yaitu keluar dari simpul V1 menuju ke 5 ohm. Nah, karena ini merupakan resistor, berarti berlakulah hukum ohm. Tapi karena ini sudah semuanya berupa impedans, hukum ohm berlaku untuk semuanya. Maka di sini sama dengan V1 bagi 5 ohm, itu arus keluaran pertama, ini dia V1 per 5. Lalu V1 turun juga ke ground lewat min J10. Bagikan aja pakai hukum ohm. V1 bagi min J10. Lalu V1 juga keluar, kemudian melewati min J5 menuju ke V2. Berarti di sini terjadi perbedaan tegangan antara V1 dan V2, lalu dibagi dengan min J5. Dan dipilih V1 yang di sebelah kiri, karena dianggap arah arusnya keluar dari simpul V1 masuk ke simpul V2. Jadi dianggap V1 ini lebih besar daripada V2. Nah, kemudian ditulis V1 kurang V2 bagi min J5. Lalu bisa juga mengalirnya begini, keluar dari V1, lewat dari J10, lalu masuk ke V2. Nah, maka di sini dituliskan suku berikutnya, V1 kurang V2 bagi J10. Inilah jumlah semua arus yang keluar dari simpul V1 melewati berbagai komponen pasif. Ya. Oke, kemudian satu lagi bagian KCL-nya adalah jumlah arus yang masuk semuanya dari sumber. Nah, yang ini yang masuk ke V1 itu cuma sumber 10 derajat ini, 10 derajat. Atau kalau ditulis ke dalam bentuk rektangular, 1 tambah J0. Oke. Nah, bagaimana dengan V2? V2 nanti sebelum saya tunjukkan, sudah bisa kita turunkan. Pertama, ada arus yang keluar lewat 10 ohm. Berarti itu besarnya V2 bagi 10. Lalu ada juga arus yang keluar lewat J5, lewat induktor ini. Maka cukup bagikan V2 dengan J5. Lalu ada arus yang keluar lewat min J5 masuk ke V1. Maka rumusnya adalah V2 kurang V1, karena V2 di sini dianggap sebagai sumber menuju ke V1, maka V2 didahulukan, V2 kurang V1 bagi min J5. Lalu V2 kurang V1 bagi J10. Ya.
Nah, sekarang persoalan sumber ini. Sumber ini Anda lihat harusnya masuk kan, harusnya menurut hukum KCL yang saya modifikasi, semua arus yang masuk ke suatu simpul berasal dari sumber. Tapi sumber arus ini arahnya ke bawah. Harusnya kan keluar ya sebesar 0,5 min 90 derajat. Nah, supaya memaksa dia masuk, maka tambahkan minus di sini, minus 0,5 sudut minus 90 derajat untuk membuat arahnya masuk ke dalam V2. Dengan demikian, bisa dituliskan semua, ini tadi sudah saya turunkan secara manual, tanda tambah ini salah ini. Oke. Kemudian ini tanda minus yang membuat sumber arusnya itu arahnya bukan turun ke bawah tapi naik ke atas. Masuk akhirnya ke simpul V2. Ya. Nah, nanti bisa juga dituliskan sebagai J05. Ya kan, Anda lihat tuh, harusnya ini kan minus 90 derajat, tadi menyumbangkan min J. Ini harusnya min J 0,5. Gitu ya. Tapi karena ada minus di sini, akibatnya minus sama minus itu menjadi positif J 0,5. Ya. Oke, kemudian kedua persamaan ini dua persamaan ini, itu kemudian dihilangkan semua bagian penyebutnya, misalnya dikalikan dengan J10 gitu atau min J10, supaya semuanya itu hanya ada pada bagian pembilangnya, lalu disederhanakan kalau diperlukan antara fasor V2 dan V1, akhirnya didapatkan dua persamaan serupa demikian dengan dua yang tidak diketahui, yaitu fasor V1 dan V2. Nah, ini namanya persamaan aljabar serempak atau simultaneously, gitu ya. Nah, lagi-lagi saya anjurkan, walaupun Anda bisa menggunakan aturan Cramer, bisa menggunakan substitusi, bisa menggunakan faktor matriks ya untuk menyelesaikannya, saya anjurkan Anda menggunakan kalkulator saja. Jadi kalkulatornya itu juga memiliki ini fasilitas untuk menyelesaikan persamaan simultan. Mana daftar isinya? Nah, ini. Quadratic and cubic equations, itu persamaan kuadrat sama persamaan pangkat 3. Tapi yang ini yang Anda cari, simultaneous equation. Menyelesaikan persamaan serempak pada halaman 24. Lihat halaman 24. Bahkan nanti dia menyediakan untuk 2 persamaan dan 3 persamaan. Yang jenis ini kalkulatornya. Ini dia, simultaneous equation. Jadi ini bentuk umumnya, A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2. Mirip kayak kita punya persamaan tadi. Yang dicari itu adalah X dan Y. Tadi kasus kita faktor tegangan X dan Y, faktor tegangan V1 dan V2. Ya. Lalu waktu dijalankan mode ini, ditanya dulu, berapa banyak unknowns-nya, berapa banyak yang tidak diketahuinya. Apakah dua berarti dua persamaan, ataukah tiga persamaan. Jadi mesti sama banyak antara yang tidak diketahui dengan banyaknya persamaan. Lalu Anda masukkan nanti masing-masing koefisien dari persamaan ini contohnya 3 kali 3 nih, 3 persamaan untuk 3 yang tidak diketahui. Lalu kalau dijalankan nanti dapat jawabnya serupa demikian. Ya. Berarti saya sudah menunjukkan caranya, tinggal Anda mau melakukannya atau tidak, terserah Anda. Oke, nanti didapatkanlah bahwa fasor tegangan 1 ternyata adalah 1 kurang J2. Ini saya singgung di sini pakai kalkulator ilmiah gitu ya. Berarti sudah benar cara saya. Kemudian fasor tegangan 2-nya dapatnya minus 2 tambah J4. Oke. Nah, kemudian kalau mau diubah ke bentuk polar, lagi-lagi menggunakan kalkulator, ini dalam bentuk polarnya. Kenapa? Karena kita mau mendapatkan dalam domain waktu. Domain waktunya paling mudah kalau dalam bentuk polar, ambil amplitudonya, gitu ya. Kemudian pakai fungsi kosinus, lalu frekuensi sudutnya yang kali ini tidak diketahui. Sejak tadi soal ini disebutkan tidak ada nilai omega. Ya. Kalau memang tidak ada, ya udah tulis saja sebagai simbol, yaitu omega, belum diketahui. Tapi sudut fasenya ambil dari sini untuk V1, kemudian untuk V2 ini ambil amplitudonya, kemudian sudut fasenya ambil dari sini. Ya, dapat ini. Ya. Gitulah kira-kira kuliah kita pada hari ini tentang fasor dan impedans.